Selamat siang, John Lever. Masih semangat belajar? Masih ya. Ya, kita bersyukur karena ada waktu lagi untuk belajar ya hari ini, belajar tentang tematik. Oke. Nah, tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita mau bersyukur sama Tuhan dulu dan kita mau minta pertolongan dari Tuhan. Miss Cory minta tolong Tabita untuk memimpin kita dalam doa ya. Silakan Tabita. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing. Now we want to study thematic. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Terima kasih Tabita sudah memimpin kita dalam doa. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Miss Cory akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Ada dua. Yang pertama yaitu menemukan dan menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung teks visual. Nah, ada yang tahu nggak teks visual itu apa? Ya, teks visual itu adalah proses penyampaian suatu informasi atau pesan kepada orang lain dengan menggunakan penggambaran atau media-media yang hanya bisa dibaca melalui indera penglihatan yaitu mata. Contohnya adalah gambar, ya. Contohnya brosur, apalagi poster, spanduk seperti itu. Itu adalah contoh teks visual. Nah, oke. Terus yang kedua adalah tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan hak dan kewajiban penggunaan energi. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita selanjutnya, Miss Cory mau tunjukkan sesuatu. Ya, kalian tetap stay di sini ya, jangan kemana-mana, oke? Nah, gimana tadi apa yang kalian lihat? Ya, mati lampu ya, nggak ada ini ya, gelap ya. Ya, karena Miss Cory mematikan lampu di tempatnya Miss Cory. Nah, ya hari ini kita akan belajar tentang energi ya, karena tema kita memang tentang selalu berhemat energi. Nah, hari ini kita mau belajar tentang salah satu contoh energi yaitu energi listrik ya. Pasti semuanya di rumah ini sudah memiliki listrik ya. Oke. Nah, banyak sekali manfaat dari energi listrik yang kita dapatkan, yang kita punya di rumah kita masing-masing ya. Nah, coba lihat anak-anak semua, lihat bukunya halaman 21. Ayo, bukunya disiapkan, diambil, dibuka halaman 21. Itu ada sebuah teks yang judulnya melistriki daerah terpencil. Ya. Nah, anak-anak, ternyata masih banyak sekali daerah-daerah terpencil di Indonesia ini yang belum tersentuh oleh listrik. Jadi mereka sama sekali belum tahu, belum memakai yang namanya listrik. Ya, hidup mereka masih sangat sederhana. Penerangan yang mereka punya itu mungkin memakai obor atau apa ya namanya ya, menggunakan minyak yang dipakai, minyak tanah yang kemudian itu bisa dipakai untuk menyalakan api atau membuat lentera namanya ya, kayak lampu-lampu begitu, tapi bukan pakai listrik, pakai minyak. Nah, ternyata masih banyak di Indonesia yang seperti itu anak-anak. Jadi bersyukurlah kita karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati yang namanya listrik. Kita bersyukur sama Tuhan, kita berterima kasih kepada orang-orang yang mengusahakan adanya listrik di daerah kita masing-masing ya. Kemudian kita juga tetap harus mensupport, mendukung dan mendoakan saudara-saudara kita di luar sana yang belum merasakan yang namanya listrik ya. Kita berdoa untuk pemerintah yang mengusahakan sebaik mungkin biar setiap daerah itu memiliki
yang namanya listrik ya. Mereka bisa merasakan bagaimana itu listrik ya. Oke, nah di bacaan kita ini ada berapa paragraf? Oke, pasti ada yang jawab 4. Betul sekali, ada 4 paragraf ya. Nah, kita akan membaca paragraf ini, bacaan ini yang terdiri dari 4 paragraf ini. Kemudian kita akan menentukan kata kuncinya dan juga gagasan pokok. Kata kunci dan gagasan pokok. Setelah menentukan kata kunci dan gagasan pokok, kita akan meringkas atau merangkum apa sih yang dibahas dalam bacaan ini. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak kata kunci itu apa? Ya, kata kunci itu adalah ungkapan yang mewakili sebuah informasi ya. Kalau dalam bacaan kita hari ini, kita akan belajar menemukan kata kunci. Ya, contohnya kita langsung saja di paragraf pertama ya, skor dibacakan dan kalian mengikuti di rumah. Jangan lupa bukunya dibuka ya, biar sama-sama memahami. Oke, paragraf pertama ya. Indonesia patut berbangga karena memiliki beragam sumber energi, mulai dari yang berbasis fosil seperti minyak, gas, dan batu bara, juga energi non fosil yang termasuk dalam energi baru yang terbarukan seperti panas bumi, tenaga matahari, tenaga angin, sampai mikrohidro. Meski demikian, sampai saat ini masih banyak warga Indonesia yang belum menikmati listrik. Mereka kebanyakan tinggal di daerah terpencil. Tanpa listrik, warga di daerah tidak dapat mengisi baterai telepon genggam atau menonton televisi. Mereka mengalami hambatan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Nah, kira-kira kata kunci dari paragraf pertama ini apa ya? Kata kunci atau ungkapan yang mewakili satu paragraf ini. Kira-kira apa ya? Nah, kalau kita lihat di sini, ya kata kunci itu bisa satu kata atau 2 kata ataupun 3 kata, tapi tidak lebih dari itu ya. Nah, kita akan menentukan kata kunci dan gagasan pokok dari paragraf yang pertama. Nah, tadi kita kan sudah baca ya apa yang dijelaskan dalam paragraf pertama ini. Nah, di sini kita mencoba untuk menemukan kata kuncinya, yaitu beragam, ya. Karena di sini dijelaskan tentang berbagai sumber-sumber energi yang ada di Indonesia, yang dimiliki oleh Indonesia, ya. Kemudian masuk ke gagasan pokok. Gagasan pokok ini tidak terlepas dari kata kunci ya, tidak jauh ya dari kata kunci. Nah, gagasan pokok kan hal utama yang dibahas dalam paragraf ini. Nah, tadi kan kita sudah memiliki kata kunci yaitu beragam. Beragam apa? Yaitu beragam sumber energi di Indonesia. Jadi gagasan pokoknya adalah beragam sumber energi di Indonesia. Sedangkan kata kuncinya tadi adalah beragam. Ya. Oke, itu untuk paragraf yang pertama. Kemudian untuk paragraf kedua, ya. Diskori bacakan lagi. Tidak berlebihan jika pemerintah saat ini menempatkan sektor ketenaga listrikan sebagai program prioritas. Salah satunya lewat megaproyek 35 GW. Beberapa kali Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa program GW atau gigawatt ini bukan sekedar program tetapi kebutuhan. Hal tersebut menjadi kewajiban bagi negara untuk menuntaskannya. Untuk desa dan daerah terpencil, selama ini sudah ada beberapa program pemerintah. Namun harus diakui program itu belum banyak berdampak karena sampai saat ini masih banyak daerah yang belum teraliri listrik. Ya. Nah, itulah informasi yang kita dapatkan dari paragraf kedua ini. Apa kira-kira kata kuncinya? Ya, di sini kita mencoba ya. Kata kunci dari paragraf kedua ini adalah program prioritas. Nah, kalau ada yang belum tahu prioritas itu apa, prioritas itu adalah hal utama yang diutamakan, ya. Nah, dalam bacaan ini disebutkan bahwa pemerintah itu membuat sebuah program prioritas.
dalam sektor ketenagalistrikan ya. Nah, jadi kita sudah menemukan program prioritas itu adalah kata kuncinya. Sedangkan gagasan pokoknya apa? Gagasan pokoknya adalah sektor ketenagalistrikan sebagai program prioritas. Ya, kita sudah menemukan gagasan pokoknya juga ya, yaitu sektor ketenagalistrikan sebagai program prioritas. Ya, kalau kita baca selanjutnya ke bawah, itu akan memberikan kita informasi-informasi mengenai program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menuntaskan daerah-daerah yang belum memiliki listrik ya. Seperti itu. Jadi pemerintah mengusahakan supaya semua daerah di Indonesia, baik yang terpencil, mereka juga menikmati yang namanya listrik. Ya. Oke. Nah, untuk paragraf 3 dan paragraf 4 anak-anak mencoba di rumah ya untuk menentukan gagasan pokok dan juga kata kuncinya. Oke, kalau misalnya belum bisa, tidak apa-apa, bisa langsung bertanya kepada Miss Teti, Miss Julita dan juga Miss Kori. Oke. Nah, setelah kalian menemukan gagasan pokok, menemukan kata kunci dari setiap paragraf, kalian akan meringkas ya, merangkum apa yang disebutkan di dalam bacaan ini. Ya, kalau rangkuman atau ringkasan berarti lebih sedikit ya, tidak semua, hanya beberapa kalimat yang mewakili apa yang dibahas di dalam bacaan ini. Oke? Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana kita akan menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual. Nah, contohnya di teks visual adalah di halaman 23 buku kalian. Di situ ada 3 gambar, gambar A, B, C. Nah, kenapa ini disebutkan sebagai teks visual? Karena ini gambar-gambar ini memberikan kita sebuah informasi sebenarnya ya, memberikan kita sebuah informasi, tapi ditunjukkannya lewat gambar, dan gambar-gambar ini kita bisa lihat dengan indera penglihatan kita atau mata kita, makanya itu disebutkan sebagai teks visual ya. Oke, nah kita sudah belajar bahwa energi itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak pernah terlepas dari yang namanya energi. Ada berbagai macam jenis-jenis atau macam-macam dari energi. Ya, ada energi panas, cahaya, energi listrik, energi bunyi, energi kimia, energi biogas, ada juga namanya energi gerak. Nah, kira-kira dari 3 gambar ini, energi apakah yang digunakan sehingga setiap orang yang ada di gambar ini bisa melakukan aktivitas mereka, melakukan kegiatan mereka, ya. Nah, energi yang digunakan di sini adalah energi listrik, ya, yang kemudian nanti menghasilkan energi-energi yang lain. Misalnya contoh yang pertama A, ini kan gambar orang sedang menyetrika baju. Nah, dengan adanya listrik yang kemudian setrika ini kan dicolokkan. Nah, dengan adanya listrik dia menghasilkan energi panas yang digunakan untuk meluruskan atau merapikan pakaian ini. Ya, kemudian untuk gambar B, dengan adanya energi listrik juga kemudian menghasilkan namanya bunyi, energi bunyi ya, yaitu ketika kepala sekolah ini atau orang ini berbicara, suaranya tuh lebih besar ya karena menggunakan mic. Nah, sedangkan untuk gambar yang ketiga, ini kan kita melihat seorang perempuan lagi belajar ya, dan dia menggunakan lampu belajar. Nah, lampu belajar ini juga merupakan hasil dari energi listrik, ya, energi listrik yang kemudian menghasilkan energi cahaya, yaitu cahaya lampu, ya. Jadi ketiga gambar ini tanpa adanya listrik
mereka tidak bisa melakukan kegiatan mereka ya. Nah, kalian akan menuliskan cerita tentang pemanfaatan energi pada setiap gambar yang kita sudah lihat di buku kita masing-masing. Contohnya bagian A, itu kan pemanfaatan energi listrik ya, yang kemudian menghasilkan energi panas. Nah, apa saja manfaatnya, apa pemanfaatannya ya. Kemudian, tapi sebelum kalian menulis cerita, kita akan menentukan gagasan pokok berdasarkan gambar tersebut. Ya, kemudian setelah menentukan gagasan pokok, menentukan gagasan pendukung, kemudian membuat sebuah cerita. Oke. Nah, ketika kita melihat dari gambar tadi, 3 gambar tadi, kita menyadari ya bahwa ternyata energi listrik itu energi yang salah satu energi yang paling dibutuhkan ya dalam kehidupan manusia, salah satu energi yang memberikan manfaat yang paling besar bagi kehidupan manusia. Dengan adanya listrik, kita bisa mencas HP, kemudian menonton TV, bisa memasak di rumah menggunakan rice cooker, terus apalagi menyetrika baju, memompa air mungkin juga ya. Jadi banyak sekali manfaat dari energi listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban ya. Hak itu adalah hal yang harus kita dapatkan ya, yang harus kita dapatkan. Jadi tidak boleh tidak kita dapatkan kalau namanya hak. Nah, sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang perlu kita kerjakan untuk kita bisa mendapatkan haknya kita ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan hak kita ya. Semua kita sudah mendapatkan hak kita tentang hak memiliki atau merasakan atau menggunakan namanya listrik ya. Pasti semuanya kan sudah punya listrik ya, atau ada yang belum. Nah, pasti semua sudah ada listrik di rumah dan kita sudah mendapatkan hak kita. Sekarang giliran kita untuk melakukan kewajiban kita. Nah, kewajiban kita adalah kita menghemat listrik yang kita punya di rumah sekarang ya. Kita tidak memboroskan, menggunakan listrik dengan boros ya. Jangan kita berpikir, wah ini kan hakku ya, hakku memiliki listrik dan aku mau hidup boros saja. Tidak seperti itu. Nah, kita diajar untuk bagaimana kita menghemat apa yang kita punya ya, khususnya untuk energi listrik ini. Karena kalau kita tidak menghemat ya, banyak sekali dampak negatifnya. Ya, ada banyak sekali dampak negatif ketika kita memboros atau tidak hemat menggunakan listrik. Ya, bisa jadi biaya yang kita bayar itu semakin mahal. Ya, kemudian listrik yang kita gunakan itu tidak lama ya, sebentar-sebentar kita akan mengisi, misalnya listrik token di rumah, sebentar-sebentar kita akan mengisi itu karena kita tidak hemat ya. Jadi mari kita semua memanfaatkan menggunakan listrik yang ada sesuai dengan kebutuhannya kita masing-masing. Kalau misalnya tidak perlu menggunakan listrik, ya tidak usah ya. Seperti kita akan mendiskusikan gambar di halaman 24 ya. Halaman 24 di sini ada 2 gambar tentang pemanfaatan listrik ya. Nah, gambar A, coba perhatikan gambar A ini, kita melihat ada seorang anak yang sedang menonton. Dia membuka jendelanya kan. Nah, tapi dia juga menyalakan kipas angin. Menyalakan kipas angin dan juga kita lihat di sini dia membunyikan radio juga ya. Jadi ya, ini adalah sebuah tindakan yang sangat boros, yang tidak menghemat ya. Kan dia sudah membuka jendela, jadi angin bisa masuk ke dalam ruangan itu. Jadi dia tidak perlu memakai
kipas angin, tapi dia menggunakan semuanya. Jadi dia perempuan ini, kalau kita lihat di gambar ini, orang ini tuh menggunakan listrik secara berlebihan. Nah, apakah itu baik atau tidak? Ya, coba kalian pikirkan ya, apakah itu baik atau tidak ketika melakukan tindakan seperti yang digambar A ini. Kemudian untuk gambar B, kalian sampaikan pendapat kalian ya. Nah, nanti kalian tuliskan di komentar tentang pendapat kalian mengenai gambar B. Ya, ini tentang apa? Contoh pemanfaatan energi apa dan apa yang sedang dilakukan dalam gambar ini. Oke? Nah, setelah itu setelah kalian sudah memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban kita dalam menggunakan listrik, kalian bisa isi di bagian halaman 24 paling bawah tentang kewajibanku dan hakku dalam menggunakan listrik. Nah, kalian bisa menceritakan apa saja yang kalian sudah lakukan, yang sudah kalian lakukan untuk menggunakan listrik, dalam penggunaan listrik ya. Apakah kalian bisa menghemat dengan baik, menggunakan sesuai dengan kebutuhan, atau seperti apa. Kemudian kalian juga bisa menceritakan haknya kalian. Oh, aku sudah menikmati listrik yang ada di rumah ya. Aku bisa menggunakan telepon, menonton televisi, kipas angin dan sebagainya. Nah, kita bersyukur hari ini karena kita diingatkan untuk menjadi seseorang yang memiliki tindakan yang tepat, tindakan yang benar dalam menggunakan energi yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, khususnya energi listrik. Ingat, di luar sana, di daerah-daerah terpencil di sana masih banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak bisa menggunakan listrik. Ya, jadi kita yang sudah punya, marilah kita menghemat, kita tidak memboroskan apa yang sudah kita dapatkan saat ini, ya. Nah, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa memberikan pengetahuan yang baru untuk kita semua, dan kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Miss Kori minta tolong Paulinus Kevin untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silakan Kevin. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing. Now we done study thematic. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Terima kasih Kevin sudah memimpin kita dalam doa penutup. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya, dan see you and God bless you dan level.